Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini walaupun kita berjarak ya. LDR. Untuk LDR. itu mari kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan flashback sedikit tentang peradaban Andes. Nah, di sini ada peta mana sih? Kemarin kita sudah membahas tentang peradaban Andes ya oleh kelompok Sipana dan kawan-kawan. Lebih itunya peradaban North-Chicho. Sekarang kita akan membahas tentang peradaban Chapin yang berada di Peru ya, Amerika Selatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, peradaban ini memiliki menarik ya di Amerika ini, di Peru, karena Break ini teh. peradaban ini berada di pantai barat Amerika Selatan yang merupakan peradaban kuno yang sangat menarik ya. Area ini atau wilayah ini ditentukan oleh arus, yaitu arus Humboldt, yang mana arus ini datang dari selatan dan menuju ke pantai yang ada di Peru ya, di daerah ada di Peru ya. Peradaban yang menarik lainnya, peradaban kuno ini mungkin beberapa orang ada yang menetap di pantainya. Nah, di sini di pantainya ini ada yang berada di pantai atau di dekat sungai-sungai. Tetapi di peradaban Chapin ini peradaban kuno ini ada yang terletak di dataran tinggi. Kita masuk ke pembahasan. Mana sih? Kalau ini. Yang pertama ada peradaban Chapin. 900 sampai 200 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu, yang berada di bagian utara dan tengah Peru di dataran tinggi pegunungan Andes pada ketinggian 3150 mdpl. Nah, nama Chapin itu sendiri bukan penamaan pada masa tersebut, melainkan nama Chapin ini dinamai Chapin itu karena para arkeolog menemukan beberapa peninggalan seperti artefak atau konstruksi bangunan di daerah Chapin de Hauntar. Chapin juga menjadi pusat keagamaan oleh kelompok masyarakat di sana. Mereka menyembah dewa dan salah satu dewa terpenting atau dewa tertingginya itu adalah Dewa Stap. Mereka juga datang untuk mencari pengetahuan alam dan kekuatan supranatural dari pimpinan Chapin.
peradaban ini berakhir tidak lama berakhir sekitar 200 sebelum Masehi. Kemungkinan besar peradaban ini mengalami kemunduran karena mungkin ada peperangan di antara mereka ataupun iklim atau lanina dan sebagainya, ataupun terjadi kekeringan atau kelaparan sehingga di peradaban tersebut menimbulkan konflik. Selanjutnya yaitu ada kebudayaan Nazca yang akan disampaikan oleh Sipa Fauzia. Materi selanjutnya yaitu kebudayaan Nazca. Peradaban Nazca berkembang antara 200 sebelum Masehi dan 600 Masehi di pantai selatan Peru. Orang Nazca pertama kali menetap di situs agama dan kota utama. Budaya Nazca dikenal dengan produk tembikar dan tenunnya yang khas. Tetapi sebagian besar oleh geoglif yang dikenal sebagai garis Nazca yang disulam di padang pasir. Dalam budaya Nazca juga terdapat mumifikasi. Mumi Nazca mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kulit burung. Makam-makam itu umumnya terletak 4,5 meter dan diakses oleh sebuah poros. Makam-makam itu adalah sebuah karya seni terkaya yang menunjukkan banyak poin budaya Nazca. Tembikar dan kain tenun dikuburkan bersama mayat tanpa membedakan jenis kelamin, baik perempuan ataupun laki-laki. Adapun posisi mayat tersebut dalam posisi duduk, dibalsem dan dibungkus dengan kain dengan sangat hati-hati. Dalam struktur makam ini dapat dianggap sebagai tanda tradisi pemujaan leluhur. Kemudian selanjutnya juga ada tembikar Nazca. Nazca terkenal dengan keahlian tembikarnya yang luar biasa. Selain pernak-pernik bertepi-tepi, keragaman bentuk pola juga menjadi salah satu elemen yang menonjol. Dalam berbagai bentuk, ada wadah dengan satu pegangan, kendi ganda, dan kendi tanpa alas datar berbentuk bohlam terbalik. Mangkuk, gelas, toples, tong pahatan, dan harmoni buluh juga umum. Ada pot yang berbentuk seperti kepala manusia, namun hal ini tidak diyakini sebagai kebudayaan Nazca. Dipengaruhi oleh desain budaya Paracas sebelumnya, pot Nazca dibuat dari tanah liat terhidrasi dengan menggunakan teknik khusus. Keuntungan dari teknik ini adalah kemudahannya menciptakan pola dalam berbagai variasi warna cerah. Polanya termasuk dewa, gambar perdukunan, frustasi, burung nasar, monyet, makhluk mitos yang berubah terutama kucing. Gaya dan desain khas Nazca telah berkembang dari naturalistik menjadi sangat dihias, kemudian menjadi bentuk yang sangat abstrak. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sipa Fauzia yang telah memaparkan materinya tentang kebudayaan Nazca. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Duraton Istiqomah. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mata pencaharian Nazca. Mata pencaharian nelayan adalah tema umum dalam ikonografi Nazca. Nelayan mewakili kehidupan sehari-hari masyarakat Nazca. Dengan begitu dianggap sebagai mata pencaharian yang sederhana dan biasa. Memancing adalah sesuatu kegiatan terpenting dalam kehidupan orang Nazca. Ikan dan kerang memberikan banyak nutrisi dan protein, sedangkan rumput laut menawarkan serat makanan dan banyak vitamin. Sumber makanan yang bermanfaat ini lebih
besar daripada hal yang dapat diakses di daratan. Fakta bahwa banyak perajin keramik bertema nelayan digali di wilayah Nazca mendukung kesimpulan bahwa penangkapan ikan penting bagi Nazca. Kapal nelayan dengan cerat berbentuk jaring ikan dan kapal buluh totora. Nelayan laki-laki mengangkangi perahu totorari sambil rupanya memegang ikan jala dan mendayung, sebuah postur yang menggambarkan dinamika hidupnya di masyarakat Nazca. Jala besar yang ia miliki adalah tipe yang digunakan untuk menyapu area besar untuk menangkap berbagai jenis ikan. Sebagai contohnya yaitu perahu yang digunakan yaitu seperti begini. Seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu agama Nazca. Nazca mengisolasi dan mengendalikan melalui ritual faktor-faktor kesuburan mendasar seperti kekuatan air, potensi pertumbuhan benih, dan produktivitas tanaman. Kelimpahan semua bentuk kehidupan menjadi sangat terkait dengan kesuburan. Dengan demikian, hewan, makhluk lain, tanaman sebagai roh-roh yang memadai terhadap pertanian. Konvernas Trophyhead tampaknya memberikan sarana seremonial untuk mengumpulkan kehidupan dan jiwa musuh yang digunakan untuk kepentingan. Agama Nazca baru memperluas ide ini dan menciptakan panteon dewa dengan atribut manusia, hewan, dan burung yang terkait dengan air, biji, tanaman, dan menonjol di antara yang lain. Jadi inti dari agama yang mereka anut ialah mempercayai pada kesuburan alam yang melimpah. Lewat kesuburan itulah mereka menganut kepercayaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Coba. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Durotun yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya itu mengenai keramik Nazca oleh Sipa Fauzia. Kebudayaan Nazca selanjutnya ada keramik Nazca. Keramik Nazca dibuat secara sederhana dalam segi bentuk. Dibuat dengan baik dan diberi warna dengan warna yang ornamented dengan 3 atau lebih warna. Dimulai dari warna yang putih yang hampir murni, buff, coklat, oranye dan merah, merah, lembu muda, abu-abu, dan hitam. Warna-warna tersebut sangat cocok untuk mengungkapkan vitalitas segar dengan gaya baru. Pada awalnya, dengan latar belakang yang cerah ataupun gelap. Motif semacam itu digunakan untuk model seperti sayuran, buah-buahan, burung, hewan, reptil, dan ikan. Dewa kesuburan dalam bentuk gambar kumis wajah, ornamen dahi bersayap, dan sering gambar kumis ini juga yang pertama